Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the Halo Sobat Belajar, bertemu dengan saya Leni Salindri dari SMP Negeri 1 Tirto, Pekalongan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian pernah jalan-jalan atau bahkan hobinya jalan-jalan? Nah, kalian yang punya hobi jalan-jalan, pernah jalan-jalan kemana saja? Tentu kalian pernah jalan-jalan di sekitar tempat kalian, tempat tinggal kalian, ataupun di daerah yang agak jauh dari tempat tinggal kalian. Kalau di Pekalongan, ada apa saja ya wisatanya? Ada Black Canyon, Petung Kriono, atau Arum Jeram di daerah Lolong, atau main di mangrove, atau bisa mengunjungi museum batik yang ada di Pekalongan. Nah, kenapa saya membahas tentang tempat-tempat wisata tersebut? Karena dalam bahasa Indonesia akan ada pelajaran tentang teks deskripsi. Nah, apabila kalian pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut, tentu kalian pasti bisa mendeskripsikan tempat-tempat tersebut dengan baik. Selain tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, kalian juga bisa menikmati keindahan Indonesia lewat acara-acara di televisi. Di televisi kita bisa melihat Indonesia yang begitu luas dengan beragam keindahan alamnya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada materi mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Kenapa atau mengapa sih harus belajar teks deskripsi? Nah, kita belajar di video ini ya. Apa sih pengertian teks deskripsi? Sesuai dengan namanya, deskripsi berarti menggambarkan atau melukiskan. Nah, berarti teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek berdasarkan pengamatan, pengalaman, atau perasaan si penulis. Nah, apabila kalian telah berjalan-jalan di suatu tempat, kemudian kalian bisa melukiskan, mendeskripsikan sesuatu atau mendeskripsikan tempat yang kalian kunjungi, itu berarti kalian sudah berhasil menulis teks deskripsi. Nah, kalian sudah paham ya apa itu teks deskripsi? Apa saja sih yang bisa digambarkan? Bisa orang, bisa tempat, bisa barang. Orang, misalnya guru kalian, ayah kalian, ibu kalian, adik kalian, kakek kalian, atau artis idola kalian. Tidak hanya orang saja. Yang kedua, objek yang digambarkan bisa berupa tempat. Seperti tadi,
tempat wisata, bisa juga museum atau rumah nenek kalian atau yang lainnya. Yang ketiga, bisa berupa benda. Benda kesayangan misalnya, baju baru kesayangan, gawai kesayangan, atau kucing lucu kesayangan kalian. Apa sih tujuan teks deskripsi? Tujuan dari teks ini adalah menggambarkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah menikmati, merasakan, mempunyai rasa yang sama atau hampir sama dengan yang dialami penulis. Nah, jadi ketika kalian berjalan-jalan atau mengunjungi suatu tempat, kemudian boleh ditanyakan tempatnya itu bagaimana, di mana letaknya, ada apa saja, bagaimana keindahannya, kalian bisa menjelaskan secara rinci atau detail. Ini sudah belajar mengenai teks deskripsi ya. Semoga hari ini kita bisa memetik pelajaran dari teks deskripsi. Kita sudah mengetahui pengertiannya, kemudian mengetahui ciri-cirinya, dan mengetahui tujuan penulisan teks deskripsi. Pembelajaran lebih lanjut, kita akan kupas tuntas struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Selamat belajar, sobat belajar!